Apa bedanya Bob menulis lagu katakanlah duniawi sekuler dengan menulis lagu yang kamu tahu akan impact kehidupan banyak orang karena berbicara tentang kebaikan Tuhan? Karena dia mengalami apa yang dia nyanyikan. Karena pada dasarnya worship adalah pengalaman yang dinyanyikan gitu. Yuna nggak pernah ngomong tarif, Bob. Iya, 90% kita tidak akan ngomong tarif. Kamu jelasin ke istri gimana tuh, Bob? Hai penonton Sofi Nafi Talks, menjelang akhir pekan Jumat Agung dan Paskah, saya punya narasumber yang sangat penting dalam kehidupan keluarga kami. Bobby Febian, singer-songwriter, lagu-lagu rohani yang awalnya adalah vokalis formasi Jikustik pertama sebelum Pongki masuk ke dalam band itu di awal karirnya. Bertahun-tahun kemudian lagu ciptaan Bobby justru menjadi lagu pertama yang kami nyanyikan sebagai suami istri ketika melayani di ladang Tuhan. Menarik kan? Selamat menonton! Gitu. Tapi kan kita nggak bisa minta. Aduh, lama-lama jadi kan udah jauh ke daerahmu. Iya, lama-lama jadi ngarep kan. Nah, ketika udah ngarep kan jadi keliru posisi hatinya. Kamu jelasin ke istri gimana tuh, Bob? Istri saya sangat ini banget sih, sangat ngerti banget. Jadi dia sangat apa ya? Maksudnya dia kalau mau dengan cara ini juga dia mengerti, tapi kemudian kalau dengan cara yang lain juga dia juga sangat mengerti. Lia, istri Bobby ini adalah seorang perempuan karir. Waktu bertemu dengan Bobby, bekerja di sebuah majalah ibu kota besar ya. She had a very good career. Orang yang sangat pandai, tidak hanya pandai pemikirannya, tapi juga bergaulnya gitu ya. Fashion sense-nya juga tinggi. Waktu awal-awal mau menikahi Lia itu kamu bilang apa? Sampai dia berani untuk oke deh, I'm gonna marry this gospel musician yang gimana ya? Ini aku ngomong duniawi nih. Namanya di mana-mana perempuan. Oke, nggak usah deh perempuan, anakmu aja lah misalnya Jema. Kan kamu pasti ngajarin dong. Nanti kalau pacarmu lihat ya pekerjaannya apa. Iya kan, Bob? Iya, saya ngajarin kok anak saya. Ya, jadi waktu awal tuh ngomong apa sama Lia? Kok Lia bisa, ya deh let's do this gitu? Saya rasa itu Lia waktu itu dibutakan Roh Kudus. Karena jujur ya, maksudnya saya juga bingung kenapa dia mau ya sama saya ya gitu. Kan, nggak berarti Bobby jelek loh maksudnya. Maksudnya gini, perempuan manapun ya, mau calon yang datang mau seganteng apa, begitu kerling suaranya merdu gitu, tetap aja mikir nanti kita makan apa, kan pasti dong. Dulu nggak mikir dia. Oh, dia nggak mikir. Sekarang baru mikir. Biasa kan gitu, cewek gitu kan, awal-awal masih nggak mikir makan apa. Tapi ya basically apa namanya, dia mungkin cuma ngeliat bahwa apa namanya, ya dia percaya Tuhan aja, maksudnya gitu kali ya. Dia bilang semuanya kalau memang ini yang Tuhan taruh buat jadi suaminya ya udah, kan dia yakin aja udah gitu. Saya juga nggak tahu, nanya-nanya kenapa ya kamu mau sama saya, selalu jawabannya itu dibutakan Roh Kudus. Dia ngomong sendiri. Iya, bercanda. Tapi dia nggak pernah, maksudnya dia nggak pernah apa ya. Ya gitulah, kalau ditanya pasti bercandaannya begitu. Nah dulu Ria menerangkan ke orang tuanya gimana? Ini loh, gini, Ma, Pa, ini aku ada pacar, kayaknya serius musisi. Membawa pulang musisi ke rumah aja udah sulit. Musisi rohani lagi gitu kan, lebih oke, gimana nih anakku? Jadi dulu itu tuh momennya tuh pas banget. Jadi memang awalnya kita ditolak, maksudnya saya nggak disetujui lah ya. Wah, terus ya biasalah, yang kong ini kok dibanding gitu kan maksudnya. Tapi tiba-tiba ada satu momen, yaitu tiba-tiba saya dikontrak sama salah satu label. Dari nilai kontrak itu bisa buat kawin. Saya bisa beli rumah. Jadi pada saat itu langsung kayak, oh ternyata dia tidak separah itu gitu. Ternyata dia tidak separah itu. Iya. Nah dari situ mulai ya orang tuanya, oh ternyata memang bisa kok. Apa yang dinyanyikan itu benar-benar dihidupi. Artinya kalau kita ngomong tentang iman, tentang pemeliharaan Tuhan, ternyata memang benar dipelihara Tuhan. Itu langsung orang tuanya langsung nih gitu. Kira-kira. Iya. Dan itu kamu rasakan sampai hari ini? Iya, sampai hari ini. Anaknya Bobby ini ada 4. Ya, yang pertama itu namanya Elroy. Yang kedua Jemima ya?
Jema aja. Yang ketiga my favorite Eden. Ya. Terus yang keempat Noah. Oke, 4 anak ya. Jema satu-satunya perempuan. Suatu hari kalau Jema bawa pulang seorang musisi kayak kamu juga. Ini nanya aja. Ya kan sekarang posisinya udah berbeda. Yang satu udah merasakan, udah duduk di sebelah sini, lalu anaknya bawa pulang. Nih Pak, ketemu di gereja, dia katanya juga lagi mau rekaman Pak, sama gitu. Gimana tuh? Satu-satunya anak perempuan lo nih. Satu-satunya anak perempuan. Saya itu cuma ngomong sama Jema, Jem, karena ini pengalaman saya ya. Artinya pengalaman saya tuh, artinya aku tuh banyak bikin salah dalam kehidupan. Aku berusaha untuk supaya Jema nggak ketemu orang-orang dengan kesalahan yang sama dengan seperti yang saya buat. Jadi saya bilang sama Jema, kalau kamu cari pacar, yang pertama banget saya bilang, dia harus tepat waktu. Tepat waktu? Yes. Harus tepat waktu ya Jem. Soalnya Alkitab bilang, ajar kami menghitung hari-hari, supaya kami beroleh hati bijaksana. Jadi, kalau orang itu nggak menghargai waktu, dia tidak akan berpikir untuk melatih hidupnya menjadi orang-orang yang wise. Jadi, dengan kata lain, kalau waktu aja dia tidak hargai, sulit untuk dia menghargai yang lain. Menghargai duit, menghargai hubungan, menghargai apa gitu. Nah, saya ini kan termasuk orang yang sebenarnya agak selebor gitu. Saya sadar saya punya kekurangan di disiplin waktu terutama ya. Ini aku benar-benar berusaha untuk jadi lebih baik gitu. Dulu kan saya terkenal banget kalau di one way itu, kalau Bobby ketinggalan pesawat, udah biasa, udah biarin aja lah gitu. Iya, dulu aku tuh kayak gitu banget, parah banget lah. Sampai adalah ngaco akhirnya lah. Jadi rugi kan Bob kalau ya, ketinggalan pesawat kan beli tiket lagi. Jadi kayak siapa kemarin ya, kenapa Bobby tinggal pesawat? Udah biasa. Jadi udah nggak, ke teman-temanku tuh kayak Henry dan sebagainya, mereka udah kayak kalau tinggal pesawat kenapa gitu, enggak. Mereka kayak iya biasa, itu dari dulu gitu. Tapi kan saya nggak mau gitu terus. Nah itu satu. Yang kedua, Jem, kalau cari cowok jangan yang based on keren gitu, karena nggak ada gunanya gitu. Keren, ini tapi kan terkenal. Bapaknya keren. Iya, maksudnya terkenal ini segala macam, nanti ujung-ujungnya dia tangguh nggak dalam kehidupan gitu maksudnya gitu. Karena kan saya belajar sesuatu nih, menjadi laki-laki itu bukan tentang dia punya apa, tapi menjadi laki-laki itu tentang seberapa cepat dia bisa bangkit waktu dia tuh jatuh. Jadi begitu dia misalkan masalah di bisnis, jatuh, tapi langsung bangun lagi, bangkit lagi, bikin lagi ini. Nah itu kayak gitu ya, Jem. Jangan yang menangisi hidup, merenungi nasib, ya gitu-gitu. Jangan, saya bilang. Nanti dia aja setengah mati sama hidupnya, apalagi mikirin kamu, nggak mungkin. Jadi cuma 2 hal itu sih aku bilang sama Jem. Udah ngerti tuh Jem umur segini? Belum. Kayak rasa sih belum ya. Dia masih gitu. Tapi saya tuh yakin begini, apa yang kita tanamkan itu kan akan tumbuhnya mungkin nggak sekarang. Iya. Karena benih itu mesti mati dulu kan. Iya. Supaya dia bisa tumbuh. Yang penting kan ditanam. Betul. Kan gitu ya. Kalau kita nggak pernah tanam. Gue juga nggak tahu sih dia bakal ingat apa nggak. Cuman dari kecil aku selalu ngomong Jema begini. Jema, kamu cantik, kamu hebat, dan kamu baik, dan kamu berharga. Selalu 3 hal itu saya ngomong sama Jema. Kamu cantik, kamu baik, kamu berharga. Jadi saya tanamin sama dia, kamu tuh perempuan yang berharga. You have to value your apa ya? Worthiness. Iya, kamu harus tahu itu, kamu berharga. Jangan sembarangan kasih keberhargaan kamu tuh ke orang. Udah, aku selalu ngomong itu terus ke Jema dari kecil. Boleh cek tuh ke Jema. Cuma sekarang dia, kalau dulu kan Jema cantik, Jema baik, Jema berharga gitu. Sekarang Jema apa sih Dad? Gitu. Ya, gitu. ABG kan, rolling their eyes. Tapi bener Bob, menurut aku kalau nggak ditanam, karena kita berpikir anak juga belum ngerti, nanti keburu nggak ketanam. Sementara kan menanam untuk menikmati hasilnya perlu bertahun-tahun, nggak bisa dong. Udah siap nih, terus saya tanam gitu. Saya aja tiba-tiba ingat kok apa yang pernah dibilang papa saya waktu aku masih kecil. Apa contohnya? Iya, misalnya kayak hal yang sepele, kamu tuh jangan suka
nunda. Gitu-gitu tuh hal yang sepele banget kan sebenarnya, tapi kemarin-kemarin saya lupakan, tapi tiba-tiba iya benar juga ya bokap gue dulu mau kayak gitu, hal-hal yang sepele banget ya. Apalagi yang prinsipal dan apa itu namanya tuh. Kalau si cowok-cowok apa nasihatnya? Kalau cowok-cowok selalu saya sama Lia selalu ngomong hal yang sama, selalu respect woman. Cuman itu yang paling sering kita tanamnya. Lu mesti hargai perempuan. Never lay your hands on girls. Ya, jangan pernah ngomong jahat tentang perempuan, jangan ngomong, karena your mom adalah seorang wanita, adik kamu seorang wanita. Jangan anggap rendah wanita manapun dalam kondisi apapun. Tapi dengan gempuran sosial media kayak begini, susah nggak sih Bob menurutmu sebagai orang tua? Susah sih, susah. Tapi maksudnya kan sekali lagi tadi yang bilang, kita mesti tanemin aja pokoknya. Bagian kita tuh nabur aja pokoknya. Nabur terus ya, kasih tahu. Adalah waktu-waktu di mana mereka kan kalau ada di prank-prank apa segala macam. Dulu kan gitu, nonton prank. Nah, lucu nih, cobain. Lucu nih, padahal kan nggak sopan gitu. Ya. Ngerjain cewek apa segala macam. Ya kita kasih tahu, kita nggak marah, cuma kita kasih tahu. Kalau mami diginiin gimana menurut kamu gitu. Ya udah cuman kayak gitu aja. Kita nggak pernah tahu, Sofi, seberapa besar impactnya ke mereka, tapi kita berdoa sih dan kita percaya ya, apa yang kita tabur itu nggak akan sia-sia gitu aja ke mereka, karena anak cowok susah. 4 anak loh soalnya di musim yang begini sibuk secara kita nggak keluar rumah aja online sibuk banget gitu kan. Memperhatikan 1 anak saja sudah sulit, apalagi Bobby dan Lia harus bekerja sama, 4-4-nya ini harus diperhatikan satu persatu. Ditambah lagi dia orang hidup duniawi aja tantangannya banyak menurut saya, apalagi ketika dia sudah menetapkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Saya yakin lebih banyak lagi tantangan karena hal-hal yang berusaha iblis lakukan supaya kamu lupakan purpose-mu untuk melayani itu ya biar goyang ya antara entah kamu sama Lia atau sama anak-anak gitu. Do you feel that way sejak menetapkan melayani, goyangannya tambah? Ya sebenarnya ada aja. Saya pernah ada di satu masa di mana kayak disorientasi gitu. Jadi satu masa waktu di mana saya kayak gini loh. Orang melayani Tuhan kan belum tentu dia ketemu Tuhan, gitu. Karena itu nggak diukur dari situ ternyata, gitu. Setelah saya ada di sini baru saya ngerti, oh ternyata nggak diukur dari seberapa banyak pelayanan saya ya. Karena saking lama melayani, saya malah jadi lupa siapa yang saya layani. Karena saya terlalu sibuk dengan diri saya. Karena kan di situ ada karir juga, ada fame juga, gitu kan. Akhirnya yang saya kejar ya itu semua, kecuali Tuhan itu sendiri. Gitu. Jadi saya ngalami masa-masa itu, dan itu adalah masa-masa di mana saya itu benar-benar kayak gimana sih kalau orang kehilangan purpose, bukan kehilangan tujuan sebenarnya, maaf, tapi lebih ke tersesat. Orang tersesat itu kan bukan nggak tahu tujuan, tapi nggak tahu dia lagi di mana gitu. Kira-kira. Kok bisa sampai sini gitu ya tiba-tiba? Kok tiba-tiba gue di sini sih gitu. Kita asik sendiri, tiba-tiba loh orang-orang pada kemana nih? Gue di mana nih gitu. Nah, aku ngalami masa-masa itu di mana itu benar-benar kayak, aduh, itu apa ya? Itu parah banget. Parah dalam arti saya itu jadi kering, ya melayani, tapi kok saya jadi malah tambah capek, malah tambah nggak gairah ibadah, nggak kayak gitu. Jadi semuanya itu jadi kayak membebani saya, jadi burn out gitu. Ya, ngasih tahu orang tentang kebaikan Tuhan lewat lagumu, ngajak orang ke Tuhan, tapi diri sendiri setelah taruh gitar kayak iya, that's right. Gini-gini aja kayak gitu. Iya, kayak gitu. Jadi aku pernah masa-masa itu. Nah, puji Tuhan tuh saya ngalami lagi encounter dengan Tuhan. Dan akhirnya itu lahirlah lagu-lagu Kristen katanya. Sampai ada Kristen katanya 2. Kristen katanya 1 dan Kristen katanya 2. Awalnya Kristen katanya itu karena apa? Kesel gitu ngeliat teman-teman seiman yang katanya Kristen, tapi ngintip orang pelit. Aku nggak lihat orang lain. Lihat diri sendiri. Itu tentang saya semua. Really? Iya, itu tentang aku. Jadi aku tuh nyanyi sendiri, menyanyikan kehidupan saya sendiri, gitu. Tapi kirain karena kamu pernah
pernah bukan offended ya, pernah ya tersakitilah dengan teman seiman gitu. Enggak. Justru waktu di Kristen Katanya itu saya bener-bener nggak pengen nyakitin orang. Sama sekali aku benar-benar cuma pengen menyanyikan diriku sendiri aja. Tapi kan kamu sempat dapat backlash kan di awal Kristen Katanya 1 itu, sempat adalah beberapa komen-komen yang mengatakan ini kok teman seiman sendiri diserang gitu. Sebenarnya bertahun-tahun berlalu setelah perpisahan Bobby dan Pongky di Jogja. Ini saya mau cerita dari sisi saya. Lagu Pongky dan Bobby ini sering dibilang ini lagu Pongky, bukan lagu Bobby, ini lagu Bobby, bukan ini lagu Pongky, karena mereka kayak punya kesamaan nada, frekuensi. Saya nggak ngerti apa gitu. I just wanna say thank you, terima kasih untuk lagu Sampai Memutih. Sama-sama, puji Tuhan. Yang kamu ambil dari gila kok. Dengar lagu itu malah gue yang pengen nangis karena itu mengubah hidup kita banyak banget, Bob. Pong, mungkin kamu ngerasain apa yang saya rasain. Oh, kamu sempat ngomong gitu? Berapa puluh tahun yang lalu. Itulah yang saya rasakan berapa puluh tahun yang lalu. Waktu Tuhan sentuh hatimu. Bebek Mas Bob juga Tuhan yang taruh di hatimu. Dia punya warung bebek. Bebek tuh saya udah ngomong sama Lia, Udahan. Tiba-tiba saya tuh nggak pernah bikin proposal visi jadi raja bebek di Indonesia. Saya malah jadi kaget, Tuhan apa-apaan nih? Bercandaan apa lagi nih Tuhan? Satu hal yang saya belajar, berkat itu kan tanggung jawab. Berkat itu adalah tanggung jawab. Luar biasa sekali. Seorang anak musisi rohani menulis lagu sekuler Indonesia Pasti Bisa Indonesia Pasti Bisa untuk Ari Lasso yang langsung bernubuat di atas hidupnya Mas Bebek. Nah, berarti udah jadi nih kayaknya bebeknya gitu ya.